Baca berita nggak bang? Bahasa berita apa? Nonton berita. Ini masih nyambung juga nih masalah-masalah pekerjaan. Tagline-nya kabur aja dulu. Ya tahu aku. Nah pendapatnya gimana bang? Jadi mungkin kita bahas sedikit. Jadi kalau kabur dulu itu tagline yang lagi rame di media sosial. Jadi mereka itu tagline yang dibuat sama anak-anak muda yang merasa mungkin pesimis dengan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi mereka memutuskan kalau masih muda mending ke luar negeri. Nah kalau bang Dian sendiri nih Ya, sebagai orang sebagai orang akademik karena mulai kuliah juga, terus sebagai orang Indonesia yang sudah mulai berumur, gimana pendapatnya? ini pertama saya mau tanggapin terkait tentang hashtag itu tadi ya. Kabur aja dulu. Mau bikin hashtag apa aja itu bebas. Yang penting jangan mempengaruhi kondisi ataupun mental-mental masyarakat Indonesia. Karena kita semua tahu orang Indonesia itu terlalu hobi FOMO, ya kan? Oh iya, iya, betul. Takutnya apa? Orang yang hobi FOMO itu otomatis punya pikiran langsung dong, pengen langsung ke Korea, Jepang, Thailand, Tanpa dan persiapan yang lain-lain. matang. Tanpa pemikiran yang matang, persiapan yang matang. Takutnya dia masuk ke LPK ataupun lembaga-lembaga terkait yang bisa Jadinya, menerbangkan tapi itu. yang ilegal ya. Nah, itu bahayanya tuh di situ. Jadi pesan saya buat anak muda, buatlah diri kamu itu lebih apa ya, lebih sakti mandraguna bahasanya. Iya, biar apa, biar ke depan kalau kita ada tes ataupun apa, kita bisa memanfaatkan kesaktian itu. Jangan cuma mengeluh dan mengeluh. Oh, oke, Kayak oke. gitu. Jadi maksudnya di sini tuh sakti mandraguna itu maksudnya skill. Ya, skillnya tuh harus ditingkatkan. Karena gini, di Indonesia contoh rumah sakit ataupun eh, kantor apa ya, buka lowongan ataupun butuh karyawan 200 orang, yang daftar di Indonesia berapa kadang? Bisa sampai 3.000, bisa sampai 1.000. Itu yang bikin bikin kesempatan itu, yaitu kesempatan itu semakin menipis ya. Makanya tadi saya bilang kita harus bertapa dulu, mengasah skill kita, jadilah orang yang sakti mandraguna. Insya Allah kedepannya lebih bagus lagi. Jangan terlalu FOMO juga, itu yang paling penting. Kalau FOMO yang baik-baik sih nggak masalah. Masalahnya ini kan kadang orang Indonesia tuh FOMO nggak jelas, ya kan? Kabur aja dulu, ntar orang yang nggak tahu kan kabur beneran gimana? Iya, iya. Nggak ada Tapi persiapan matang. tapi sebenarnya kan ini karena biasanya tuh ranahnya orang-orang yang udah punya pendidikan tinggi bang. Mm-mm. Yang istilahnya tuh yang kena tag ini tuh orang-orang yang sudah punya pendidikan. Jadi sebenarnya pemikirannya harusnya udah matang sih bang. Kalau misalkan mereka mau keluar negeri, Mm-mm. pasti mereka juga akan butuh persiapan. Nah tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang yang tadinya kan ini secara nasional ya, jadi informasi itu kan diserap oleh masyarakat yang mungkin juga istilahnya kelas menengah. Apalagi kan di Indonesia ini kita sering lihat tuh TKI ataupun ya tenaga kerja Indonesia yang ilegal kan, nanti Iya, jatuhnya iya. nanti bermasalah. Ya, selagi kita masih bisa memanfaatkan kondisi di Indonesia, sebenarnya nggak perlulah kita eh, ke jauh-jauh keluar sana kan. Cuma kadang gini, keputusasaan itu kan kadang datang di saat kita sudah pasrah. Jadi pikiran kita jadi, wah bener nih kita harus keluar negeri nih,
dengan asumsi di sana tuh gaji lebih gede ya kan, lebih bebas mungkin, jauh dari orang tua ataupun jauh dari siapalah. Kalau lebih gede udah pasti sih bang. Ah iya, kalau lebih Cuma gede mungkin emang. lebih ke apa ya, mungkin biaya hidup ya kan, culture-nya berbeda, budayanya berbeda. Tapi kalau selama persiapannya bagus sebenarnya oke. Iya, nggak masalah kalau mau apa, mau pakai hashtag kabur aja dulu ke Jepang kemana, kalau memang sudah dipersiapkan dengan matang ya nggak masalah. Why not ya? Apalagi kalau punya skill, wah, apalagi kalau bisa mengharumkan nama Indonesia kan bagus. Yang penting itu jangan FOMO, pokoknya jangan FOMO lah. Kalau memang punya skill oke aja. Ini yang nonton TikTok juga masih stay 3 orang. Oh iya, halo Poni. Tapi nyimak gak ya mereka apa yang kita bahas ya? Nggak tahu nyimak apa enggak ya guys, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang hashtag ini guys, hashtag kabur aja dulu. Atau mungkin mereka ini apa sambil nyalain tapi dengar suara doang, kan kadang ada orang tuh bang yang tidur. Oh iya, mungkin. Jadi kayak ngerasa didongengin Iya, ya. saya lagi ditidurin ya. Ditidurin, didongengin. Didongengin kok ditidurin. Sorry guys. Pengertiannya jadi beda. Memang kalau dilihat dari segi apa ya, gaji ya kan, wah jauh Iya. jauh banget. Cuma kan apa ya, kayak di Indonesia emang persyaratan untuk masuk kerja itu Susah banget. susah ya. Aneh. Ada harus S1, S2, S3, bahkan kadang ada S doger, S cendol, S dawet. Kalau untuk pendidikan sebenarnya nggak masalah sih bang, karena gini, kualifikasi itu kan pasti tetap penting. Cuma kadang yang disayangkan itu kayak umur. Ya umur itu kan ada orang yang memang memulai pendidikan itu di umur yang Iya. misalkan habis lulus SMA langsung lanjut kuliah, karena memang mungkin disupport biaya. Iya. Ataupun memang ada kesiapan untuk dia lanjut. Tapi kan di sisi lain ada orang yang kerja dulu tentang ngumpulin duit dulu, yang Baru kuliah gitu kan. Nah sementara kan kalau orang-orang yang kayak ada gap dari SMA ke kuliah ini ada beberapa tahun, itu kan otomatis umurnya makin bertambah. Nah jadi sebenarnya orang jadi frustasi juga nih, apalagi boleh baca datanya di Google, salah satu penyumbang pengangguran terbesar itu ya S1. S1 malah ya. Apakah masih semangat untuk kuliah mas? Karena panggilan ini kan lagi masih mulai lah kuliah ya, padahal umur baru udah mau 39 ya bang ya? Enggak, tua amat. Tapi Jadi yang namanya menempuh semangat. akademik itu enggak berpatok umur. pada umur. Betul. Ya. Selama masih ada kemauan dan kemampuan, enggak masalah. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, capailah ilmu setinggi mungkin agar bisa menerbangkanmu kemana saja, ya kan? Sekian podcast malam ini, tunggu podcast selanjutnya, nanti kita bahas yang ringan-ringan. Oke.